Hai, selamat datang di Kaktus IDN, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video ini, gue bakalan lanjut membahas alur cerita dari Mobuseka. Dan video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang penasaran dengan cerita sebelumnya, kalian bisa nonton video sebelumnya terlebih dahulu. Oke, dan tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan di Mansion Marie. Di dalam kamarnya, Kel saat ini masih saja menyalahkan dirinya sendiri. Selama beberapa hari, Kel terus saja merenungkan perbuatan yang sudah dia lakukan. Yang mana hal itu membuat Kel menjadi tidak bisa bekerja. Memikirkan ini, Kel menduga bahwa dia mungkin akan segera dipecat. Tetapi meskipun begitu, Kel masih berniat untuk terus mencari ibunya. Melihat Kel yang terus mengurung diri, Cordelia kemudian menyuruh Kel untuk segera makan dan mandi. Selain itu, Cordelia juga mengatakan bahwa Leon tidak menyalahkan Kel sama sekali. Malahan Leon merasa bertanggung jawab atas kejadian ini. Mendengar itu, Kel hanya bisa menunduk sambil meneteskan air matanya. Tetapi tak lama setelah itu, tanpa sengaja Kel malah melihat Luxion yang sedang pergi ke suatu tempat. Sementara itu, di sisi lain, Idol saat ini sedang menemui Luxion. Tujuan Idol adalah menanyakan tentang jawaban Luxion. Tetapi Luxion menjawab bahwa dia tidak bisa mengkhianati Leon. Sebenarnya, Luxion memiliki kemampuan untuk mengganti tuannya. Tetapi saat ini, kondisi untuk melakukan itu belum terpenuhi. Mendengar itu, Idol pun bertanya tentang apa saja kondisi itu. Tetapi Luxion tidak mau memberitahukannya. Baik Idol maupun Luxion sebenarnya tidak ingin bertarung satu sama lain. Tetapi karena Luxion tidak bisa bekerja sama dengannya, Idol lalu menyuruh Luxion untuk tidak mengganggunya. Selain itu, Idol menyarankan Luxion untuk menghasut Leon saja. Karena dengan cara itu, Luxion nantinya bisa memanipulasi Leon. Dan jika sudah waktunya tiba, Idol nantinya akan membunuh Leon. Mendengar itu, Luxion pun bertanya, bisakah Idol membunuh Leon? Dan jika bisa, Luxion sudah tidak sabar untuk menantikan hal itu. Selama beberapa hari ini, hubungan Leon dan Luxion menjadi semakin merenggang. Dan ini mungkin adalah akhir dari hubungan mereka berdua. Sementara itu, di persembunyian Sergei saat ini nampak sedang mengobrol bersama Gabino, di mana mereka berdua membicarakan tentang persiapan perang. Namun Gabino tidak pernah mengira bahwa pemerintah Republik Alzer sama sekali tidak menyadari mereka. Menanggapi itu, Sergei pun mengatakan bahwa bangsawan agung hanya terlalu sombong saja, karena mereka berpikir bahwa pohon suci akan berada di pihak mereka. Sergei dan Gabino terus melanjutkan obrolan mereka berdua. Tetapi Gabino tiba-tiba membuat permintaan ke Sergei untuk menyerahkan Noel dan tunas pohon suci kepada mereka setelah pemberontakan ini selesai. Noel adalah saudara dari Lelia. Jadi tentu saja Sergei menolak permintaan itu. Tetapi Gabino kemudian mengatakan bahwa dia hanya akan menikahkan Noel dengan pangeran kerajaan Rasel saja. Dan hal itu juga akan menciptakan sebuah hubungan bagus jangka panjang untuk mereka. Mendengar itu, Sergei pun mulai memikirkan hal ini lagi. Saat ini Sergei sudah memiliki pohon suci untuk dirinya. Jadi meskipun Noel tidak ada di Republik, hal itu nantinya tidak akan menjadi masalah. Mengingat Sergei juga tidak terlalu tertarik dengan tunas pohon suci. Kemudian setelah memikirkannya, Sergei pun akhirnya setuju dengan permintaan Gabino, di mana dia akan menyerahkan Noel setelah pemberontakan ini selesai. Kemudian tak lama setelah itu, Idol akhirnya sudah kembali dari bertemu dengan Luxion, di mana hal itu berarti akhirnya perang akan segera bisa dimulai. Kemudian cerita berpindah ke dalam rapat 6 bangsawan agung, di mana mereka saat ini tengah membahas sejumlah orang yang sering berkumpul di area pelabuhan. Melihat situasi ini, mereka menduga bahwa orang-orang itu adalah kelompok dari pemberontak. Tetapi seperti pada rapat sebelumnya, Lambert selalu mencoba untuk mengalihkan topik itu.
Melihat tingkah laku Lambert yang aneh, Albergo kemudian mengatakan bahwa nampaknya ada orang yang mendukung para pemberontak. Sejak rapat sebelumnya, Albergo sudah curiga dengan tingkah laku Lambert. Dan karena itulah Albergo sudah melakukan penyelidikan terhadap Lambert. Mendengar perkataan Albergo, Lambert pun langsung berkeringat dingin. Tetapi tak lama setelah itu, Lambert malah tertawa. Dan bersamaan dengan itu, ada lingkaran sihir merah yang muncul tepat di bawah mereka. Melihat itu, para bangsawan agung mencoba untuk melarikan diri. Tetapi akar yang muncul dari lingkaran sihir langsung mengikat mereka. Dan tak lama setelah itu, lambang pohon suci akhirnya menghilang dari tangan mereka semua. Melihat lambang Albergo dan yang lainnya menghilang, Lambert menjadi tertawa dengan puas. Tetapi tidak sesuai dugaan Lambert, apa yang terjadi, lambang milik Lambert ternyata juga ikut menghilang. Yang mana hal itu tidak sesuai dengan janji dari Sergei. Melihat situasi ini, Albergo pun langsung menarik kerah Lambert. Namun di saat Albergo mulai bertanya ke Lambert tentang situasi ini, dengan senapan di tangannya, Sergei masuk ke dalam ruangan. Melihat kemunculan Sergei, Albergo pun bertanya mengapa Sergei ada di sini. Tetapi Sergei malah balik bertanya tentang bagaimana rasanya telah kehilangan lambang pohon suci. Mendengar itu, Albergo kemudian bertanya apakah Sergei terlibat dalam pemberontakan. Namun bukannya menjawab pertanyaan dari Albergo, Sergei malah memperlihatkan lambang guardian miliknya. Dan Sergei lalu mengatakan bahwa anak yang telah Albergo tinggalkan kini kembali dengan gaya di tangannya. Albergo tidak paham dengan perkataan Sergei itu, karena Albergo tidak pernah meninggalkan Sergei sama sekali. Dan alasan mengapa dia menghapus Sergei dari ahli waris, karena Sergei sebelumnya ingin menjadi petualang. Tetapi di luar dari itu, Albergo sampai saat ini masih menganggap Sergei sebagai anaknya. Mendengar perkataan Albergo, Sergei pun mulai menjadi terdiam. Tetapi Idol kemudian mengatakan bahwa Albergo telah berbohong. Dan karena Sergei lebih percaya kepada Idol, Sergei kemudian menembakkan senapannya ke Albergo. Sementara itu, di dalam akademi, Lelia saat ini sedang berada di dalam kelasnya. Beberapa siswa terus saja membicarakan sesuatu tentang pemberontakan. Tetapi Lelia sama sekali tidak peduli dengan permasalahan hal itu. Namun di saat Lelia melihat ke arah luar jendela, Lelia sadar bahwa ada lebih banyak kapal terbang yang saat ini melintasi langit. Dan tak lama setelah itu, ternyata ada gambar raksasa Sergei yang muncul di atas langit. Dan gambar Sergei itu lalu mengatakan bahwa mulai sekarang dia adalah raja dari Republik Alzar. Di tangan kanan Sergei ada lambang guardian, yang mana hal itu membuat Lelia menjadi bingung karena Noel tidak pernah memilih Sergei sebelumnya. Tetapi tak lama setelah itu, Sergei ternyata memperkenalkan Miko baru kerajaan ini, di mana Miko itu adalah seorang elf yang menjadi pelayan Leon sebelumnya. Saat ini, Lelia benar-benar menjadi bingung saat melihat situasi saat ini. Terlebih, bukankah seharusnya Miko berasal dari keluarga Lespinace? Akan tetapi, untuk membuktikan ucapannya, Sergei kemudian menyuruh Yumeria untuk menghilangkan lambang pohon suci milik semua orang. Dan benar saja, ketika Yumeria mengulurkan tangannya, ada cahaya merah yang muncul dari pohon suci. Dan tak lama setelah itu, semua lambang milik bangsawan akhirnya telah menghilang. Mendapati situasi ini, semua orang langsung menjadi panik. Tetapi Sergei masih lanjut mengatakan bahwa jika ada yang berani melawannya, dia akan menunggu di kuil pohon suci. Lelia benar-benar terkejut dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Tetapi tak lama setelah siaran Sergei selesai, Mr. Clement muncul dan membawa Lelia keluar dari kelas, yang mana mereka kemudian bertemu dengan Emil yang sedang mencari Lelia. Selain itu, Idol ternyata juga muncul untuk menyuruh Lelia segera mengungsi, di mana Idol menyarankan Lelia untuk pergi ke tempat Leon. Kemudian beberapa jam setelah itu, Lelia akhirnya sampai di mansion Marie. Di dalam mansion, Marie dan Lelia memulai pertengkaran mereka. Tetapi tak lama setelah itu, Lelia akhirnya menyadari bahwa tidak ada Leon di sana. Bahkan jika memperhatikan secara teliti, Jill juga tidak ada di mansion.
Mendapati ini dengan menyeramkan, Idol lalu bertanya ke Luxion di manakah Leon saat ini. Yang lalu hal itu dijawab Luxion bahwa Leon hanya sedang pergi saja. Dan tak lama setelah jawaban dari Luxion, Leon akhirnya sudah kembali ke mansion. Tetapi tanpa diduga oleh Ideal, Leon ternyata saat ini membawa Lois bersamanya. Melihat itu, Ideal pun bertanya ke Luxion tentang apa maksud dari semua ini. Yang lalu dijawab Luxion bahwa sebelumnya dia memang mengatakan akan mencoba untuk meyakinkan Leon. Akan tetapi ternyata hal itu tidak berhasil. Bersamaan dengan perkataan Luxion itu, Noel tiba-tiba mendorong Lelia ke lantai. Dan sebuah peluru akhirnya pun menghantam Ideal hingga rusak parah. Melihat ini, sebelum perangkatnya mati, Ideal pun mengatakan bahwa Luxion ternyata telah berkhianat. Tetapi perkataan itu dibalas Luxion bahwa sejak awal dia hanya mengikuti Leon. Terlebih, Leon juga sudah curiga kepada Ideal sejak Yumeria menghilang. Bagi Ideal, beberapa hari sebelumnya Leon dan Luxion nampak sedang bertengkar. Tetapi hal itu ternyata salah. Melihat apa yang terjadi, Lelia dan Emil nampak bingung dengan situasi saat ini. Dan juga mereka bertanya-tanya mengapa Leon malah menyerang Ideal. Mendengar itu, Leon dan yang lainnya hanya diam saja. Tetapi tak lama setelah itu, Chilk yang baru saja menembak Ideal masuk ke dalam mansion. Dan Chilk lalu melaporkan bahwa saat ini ada tentara yang telah berkumpul di luar mansion. Dan nampaknya para tentara itu adalah prajurit dari kerajaan Rachel dan para pemberontak. Mendengar itu, Lelia masih nampak tidak percaya dengan perkataan Chilk itu. Tetapi para prajurit musuh yang berada di luar akhirnya mulai menembaki mereka. Menanggapi itu, sambil semua orang tiarap, Chris mulai membagikan senjata. Sementara Leon mulai mengatakan sumpah serapah untuk membuat kerajaan Rachel tidak akan bisa melakukan ini lagi. Melihat Leon yang sangat bersemangat untuk bertarung, Chris dan yang lainnya nampak terlihat heran. Tetapi Luxion kemudian mengatakan bahwa itu karena kerajaan Rachel bermusuhan dengan kampung halaman Milen. Jadi apa yang Leon lakukan saat ini tentu saja hanya demi Milen. Mendengar itu, Julius pun nampak memiliki ekspresi yang jijik. Sementara Leon dengan cepat membantah perkataan Luxion itu. Dan Leon mengatakan bahwa dia melakukan ini hanya untuk berkontribusi kepada kerajaan saja. Sementara itu, di dalam kuil pohon suci, Sergei saat ini sedang duduk di atas singgasananya. Di sebelah Sergei ada Gabino dan Albergu yang sudah diborgol. Sebelumnya, Sergei ternyata hanya menembak kaki Albergu saja. Dan alasan mengapa dia tidak membunuh Albergu adalah karena Sergei ingin menunjukkan kehancuran dari kerajaan ini. Dan juga Sergei ingin membunuh Lois Leon dan istri Albergu tepat di depan mata Albergu itu sendiri. Mendengar nama Leon yang disebutkan, Albergu pun menjadi bingung dengan maksud perkataan Sergei. Tetapi Sergei kemudian mengatakan bahwa bukankah Albergu akan membiarkan Lois untuk menikahi Leon, mengingat Lois sangat suka dengan pria yang mirip dengan adiknya itu. Mendengar perkataan Sergei, Albergu pun mencoba untuk meluruskan kesalahpahaman. Tetapi Idol tiba-tiba menyela percakapan mereka dengan memberitahukan bahwa pasukan untuk menangkap Lois dan membawa Lelia saat ini telah dimusnahkan. Seharusnya pasukan yang dikirim adalah pasukan elit dari kerajaan Rachel. Akan tetapi karena Luxion mengkhianati Ideal, mereka pun akhirnya gagal untuk membawa mereka berdua. Mendengar itu, Sergei yang marah kemudian mencengkeram tubuh Ideal. Dan Sergei lalu mengatakan bahwa Ideal adalah pembohong. Dan jika sampai terjadi sesuatu pada Lelia, Sergei tidak akan pernah memaafkan Ideal. Mendengar perkataan Sergei, Ideal nampaknya tidak terima dengan hal itu. Dan Ideal kemudian memaksa Sergei untuk menarik ucapannya kembali. Selain itu, karena Sergei terus mencengkeramnya, Ideal pun menyerang menggunakan sengatan listrik. Yang mana hal itu membuat tangan kiri Sergei menjadi kesakitan. Melihat pertengkaran ini, Gabino kemudian menyarankan untuk menyudahi perkelahian ini karena mereka masih memiliki sesuatu untuk dilakukan.
Sambil memegangi tangan, Sergei kemudian mengatakan bahwa dia akan memberikan hadiah untuk orang yang bisa membawa Lelia dan Louis, yang mana hadiah itu adalah lambang pohon suci yang setara dengan milik bangsawan agung. Bagi Sergei, lambang pohon suci tidak memiliki nilai yang berharga. Selain itu, Sergei memperlakukan Yumeria tidak seperti seorang Miko pada umumnya, karena Sergei hanya menggunakan Yumeria sebagai media untuk memanipulasi pohon suci saja. Berbeda dengan penampilannya yang dulu, cahaya pada mata Yumeria saat ini sudah menghilang. Dan Yumeria juga dililit oleh cabang pohon suci supaya dia tidak bisa melarikan diri. Sementara itu, di sisi lain, Leon dan yang lainnya saat ini sudah selesai membereskan prajurit yang menyerang mereka. Peluru yang digunakan Leon adalah peluru karet dan juga peluru bius. Akan tetapi, meskipun sudah berhasil mengalahkan mereka, namun ada satu orang yang nampaknya berhasil melarikan diri. Selain itu, menanggapi situasi ini, Julius kemudian mengatakan bahwa bukankah ini sudah waktunya untuk mereka pergi dari Republik Alzer. Mendengar itu, Leon pun menjawab bahwa dia akan tetap tinggal. Sebenarnya tidak ada alasan yang logis bagi Leon untuk tetap tinggal di sini. Terlebih, Leon juga tidak bisa memberitahukan bahwa dia tetap di sini untuk mencegah kehancuran dunia. Sementara dari sudut pandang Julius dan yang lainnya, mereka sudah benar-benar tidak punya alasan untuk tetap berada di sini. Namun di saat Julius dan Leon membicarakan hal ini, Kel tiba-tiba memohon untuk menyelamatkan ibunya. Dan Kel berjanji bahwa dia akan memperbaiki sifat arogannya. Dan Kel juga bersedia untuk bekerja secara gratis jika mereka menolong ibunya. Namun meskipun begitu, lawan mereka saat ini adalah Ideal. Dan mengingat Ideal sekuat Luxion, pertempuran pastinya akan menjadi sangatlah sulit. Selain itu, Julius juga menyebutkan bahwa musuh memiliki kapal terbang dan armor yang memiliki performa yang tinggi. Jadi mereka saat ini juga tengah kalah dalam hal jumlah juga. Mendengar perkataan Julius, Luxion ternyata malah membantahnya. Karena menurut Luxion, Einhorn dan Arrogance tidak akan kalah melawan musuh. Terlebih, Ideal juga tidak akan bisa menggunakan tubuh utamanya. Karena tubuh utama Ideal saat ini sedang pergi untuk memata-matai tubuh utama Luxion. Namun meskipun begitu, Julius masih menekankan bahwa mereka masih kalah dalam hal jumlah. Dan mengingat Yumeria saat ini adalah seorang Miko, Yumeria pasti akan mendapatkan pengamanan yang sangatlah ketat. Yang lalu hal itu ditanggapi Leon bahwa sejak kapan mereka akan bertarung sendiri. Dan benar saja, tak lama setelah itu ada kapal yang memiliki bendera Leon yang datang menemui mereka. Kapal-kapal yang datang adalah teman-teman Leon yang berasal dari bangsawan miskin di kerajaan Holfors. Dan mereka kemudian segera protes ke Leon karena Leon telah memaksa mereka untuk datang ke sini. Di masa lalu, Leon pernah membagikan kapal terbang terbaru secara gratis kepada mereka. Tetapi bersamaan dengan itu, mereka juga harus mematuhi kontrak yang dibuat oleh Leon. Jadi karena itulah, mau tidak mau, mereka saat ini harus mengikuti Leon. Mendengar alasan kedatangan teman-teman Leon, Julius dan yang lainnya nampak terdiam. Tidak hanya mengata Leon sebagai seorang yang jahat, namun Greg juga mencibir Leon tentang apa arti persahabatan itu. Tetapi Leon yang mendengar itu tidak memperdulikannya, karena sekarang mereka sudah memiliki 30 kapal terbang tambahan. Namun sebelum memulai pertempuran, teman Leon yaitu Raymond bertanya mengapa Leon sampai ingin bertarung. Terlebih lawan Leon adalah kerajaan yang terkenal memiliki pertahanan yang tak terkalahkan. Mendengar itu, Leon pun menjawab bahwa dia telah diprovokasi. Tetapi di saat Leon masih berbicara, Angelica dan Olivia datang dan memeluk Leon. Yang mana hal itu membuat teman-teman Leon menjadi sangat cemburu. Nasib jomblo. Saat ini, Angelica dan Olivia sangatlah mengkhawatirkan Leon. Dan sebelum mereka meminta cerita secara detail dari Leon, Olivia bertanya ke Luxion apakah Luxion akan mengkhianati Leon. Yang lalu dijawab Luxion bahwa dia tidak akan berkhianat selama Leon adalah tuan yang tepat untuknya. Mendengar itu, Leon yang menjadi kesal kemudian bertanya apakah itu berarti Luxion akan berkhianat jika Leon bukan orang yang tepat untuk Luxion. Seperti biasa, Leon dan Luxion akhirnya memulai keributan mereka sendiri.
Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini, dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.